Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 348 Sayembara Tanding. Nyi Ken Sagopi memang telah mendengar suara derap kaki kuda memasuki halaman Kademangan. Dan ada seorang inang yang mengatakan bahwa Ki Demang Udawa telah pulang. Namun anak sulungnya itu tidak segera terlihat. Ia mengira Udawa sedang bersih diri. Namun justru dijumpainya sedang di samping sanggar. Nyi Ken Sagopi memang sengaja ke sanggar untuk mengantarkan minuman dan buah-buahan untuk Rarasati. Rarasati sudah 3 hari ini tekun berlatih seorang diri di sanggar Kademangan itu. "Kau baru datang, Ger?" bertanya Nyi Ken Sagopi. "Benar, Biung," jawab Udawa. "Kamu mandi dulu, terus makan dan beristirahat, baru kemudian temui adikmu," pinta Nyi Ken Sagopi sebagai seorang ibu yang menyayangi anaknya kepada Udawa, seperti ketika Udawa masih kanak-kanak. "Aku tertarik dengan yang dilakukan Rarasati, Biung." "Ya sudahlah, marilah kita masuk." Namun yang muncul adalah Rarasati karena mendengar orang yang bergeremang di samping sanggar. "Kakang, kapan kau kembali?" sapa dan tanya Rarasati. "Baru saja tiba dan terus ke sanggar ini," jawab Udawa. Sesungguhnya Udawa ingin segera ke sanggar adalah untuk melihat coretan-coretan di dinding kayu bagian belakang di dalam sanggar itu. "Ayolah kita ke rumah Kademangan, biarlah Kakang Udawa bersih diri dulu," ajak Rarasati yang tak ingin latihannya yang belum seberapa itu diketahui oleh kakaknya. Ia tidak tahu bahwa kakaknya telah mengintip untuk beberapa waktu. "Aku ingin mengobrol di dalam sanggar saja," jawab Udawa. "Ya sudah, marilah kita masuk," ajak Nyi Ken Sagopi. Udawa tertegun ketika melihat di dalam sanggar telah bersih, tidak berdebu. Ia menyangka sanggar pasti berantakan dan kotor karena sudah lama tidak terpakai. Udawa mengangguk-angguk, senang menyaksikan sanggar yang dimanfaatkan. Mereka bertiga kemudian duduk di tikar di sudut sanggar. Setelah saling berkabar keselamatan, serta minum dan makan buah-buahan yang tersedia, Nyi Ken Sagopi meminta kepada anak sulungnya untuk menceritakan perjalanannya ke Dwarawati. Secara panjang lebar Udawa menceritakan tentang kepergiannya ke Dwarawati. "Jadi sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna merestuinya, Ngger?" bertanya Nyi Ken Sagopi senang. "Demikianlah, Biung," jawab Udawa. "Sudah berapa lama kau berlatih di sanggar ini, Roro?" bertanya Udawa. "Aku tidak berlatih apa-apa, aku hanya menata dan membersihkan sanggar ini, Kakang," elak Rarasati. "Kenapa kau berpakaian seperti itu, jika hanya untuk menyapu?" bertanya Udawa sambil melirik pakaian yang dikenakan oleh Rarasati. Rarasati pun tersipu malu, tak menyadari bahwa ia berpakaian dengan celana khususnya. "Kakakmu Kudapati sedang mengintip ke dalam sanggar," sela Nyi Ken Sagopi. "Oh, Kakang curang," saut Rarasati sambil mencubit lengan kakaknya. Anak-anak Nyi Ken Sagopi memang semua rukun saling menyayangi, terlebih jika semua berkumpul. Udawa, Rarasati, Pragoto, dan Adimanggolo. Kebahagiaan Nyi Ken Sagopi tak terkira. Juga ketika dahulu ada Raden Kokrasana, Raden Narayana, dan Dewi Warasumbadra. Mereka sebagai suatu keluarga tanpa sekat keningratan.
Masih beberapa lama ibu, anak, kakak, dan adiknya itu berbincang di dalam sanggar. Ketika kemudian terdengar ketukan dan sapa dari luar sanggar. Permisi ibu, Mbak Ayu dan Kakang Utowo. Wih, aku pulang. Terdengar suara seseorang di luar sanggar. Mereka bertiga segera beranjak dari tempat duduknya untuk menemuinya. Mereka hafal dengan suara itu. Itulah suara Praguto yang khas bersambung. Kebahagiaan seorang ibu adalah ketika menyaksikan anak-anaknya rukun, saling membantu dan saling menyayangi.